Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan membahas tentang tema 1 kelas 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, langsung saja. Makhluk hidup di sekitar kita. Banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Apa saja ya ciri-cirinya? Oke, yang pertama yaitu bergerak. Dikatakan makhluk hidup jika dia bisa bergerak. Misalnya manusia bergerak menggunakan kakinya. Kemudian misalnya ikan bergerak menggunakan siripnya. Dan kemudian tumbuhan misalnya bunga matahari, dia bergerak menuju ke arah cahaya. Nah, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya yang kedua yaitu bernafas. Nah, makhluk hidup dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup apabila dia bernafas. Contohnya manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian kalau serangga bernafas menggunakan trakea. Nah, sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga yaitu berkembang biak. Apa sih berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Nah, berkembang biak contohnya yaitu jika pada manusia kita berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian jika pada hewan ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur atau melahirkan dan bertelur. Nah, kemudian jika pada tumbuhan, contohnya yaitu tumbuhan tersebut akan memiliki tunas. Nah, jadi ciri yang ketiga makhluk hidup adalah dia dapat berkembang biak. Selanjutnya yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh di sini adalah maksudnya menjadikan tubuh menjadi semakin besar atau bertambah volume. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya adalah ketika manusia awalnya dia adalah ketika lahir dia adalah seorang bayi. Kemudian lama-lama seiring berjalannya waktu dia akan menjadi balita, kemudian anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, itulah yang dinamakan dengan tumbuh. Oke, selanjutnya ciri yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum. Untuk apa? Ya, karena untuk energinya. Jika dia tidak makan dan minum, bisa saja dia akhirnya lemas. Kemudian yang paling parah adalah dia bisa meninggal. Oke, jadi ciri yang kelima adalah makan dan minum. Ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah jika kita menerima suatu rangsangan, maka tubuh kita akan merespon atau bereaksi. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak misalnya sedang nakal, kemudian dicubit oleh ibunya, maka apa yang kalian rasakan? Tentu saja rasa sakit. Nah, itu artinya tubuh kita menerima rangsangan berupa cubitan dan reaksinya adalah kita merasakan sakit. Nah, jadi makhluk hidup dikatakan hidup jika dia peka terhadap rangsangnya. Oke, selanjutnya yaitu ayo bernyanyi. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup.
Untuk mengetahui cicak, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut. Ya. Oke, anak-anak pasti sudah tidak asing kan dengan lagu ini? Kita nyanyikan sama-sama yuk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, nah dari lagu tersebut dapat kita temui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup. Apa saja? Ya, ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup yaitu dia dapat bergerak. Dia bergerak dengan cara merayap. Kemudian ciri yang kedua yaitu cicak memerlukan makanan. Makanan cicak pada lagu tersebut berupa nyamuk. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan kembali tanda kotak kecil dan tanda kotak panjang pada lagu cicak di dinding. Nah, itu kalian bisa lihat setiap kata di bawahnya ada kotak pendek dan kotak panjangnya. Apa ya arti tanda tersebut? Nah, untuk mengetahui arti tanda tersebut, mari kita nyanyikan lagi lagu cicak di dinding, tapi dengan diganti suara ta. Oke. Ta pendek untuk tanda kotak pendek dan ta panjang untuk tanda kotak panjang. Mari kita coba bersama-sama. Ta 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 ta. Oke, nah dengan menyanyikan lagu tersebut menggunakan suara ta, maka kita akan mengetahui perbedaan dari tanda kotak pendek dan kotak panjang. Apa ya perbedaannya? Ya, benar sekali. Tanda kotak pendek artinya nada tersebut dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan tanda kotak panjang artinya nada tersebut dinyanyikan dengan bunyi panjang. Oke, sampai sini semoga anak-anak bisa memahami ya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana jika sebuah lagu hanya memiliki bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Jadi seperti ini. Ta 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 ta. Tidak, itu sangat tidak enak. Jadi lagunya akan terasa membosankan, benar kan? Ya. Selanjutnya yaitu ayo mengamati. Nah, apa ya gambar yang ada di sebelah kiri ini? Ya, itu adalah gambar cicak. Nah, di sebelah kanan ada gambar air. Kenapa ada gambar cicak dan air? Kenapa ada gambar cicak dan ikan? Ya, mereka berdua adalah makhluk hidup. Tapi apa saja ya ciri-ciri cicak dan apa saja ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup? Anak-anak silakan berpikir dulu 5 menit. Sudah? Oke, selanjutnya. Ciri-ciri cicak. Yang pertama, cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Kemudian ciri-ciri yang kedua, cicak membutuhkan makanan. Makanan cicak yaitu nyamuk. Ciri yang ketiga yaitu cicak hidup di darat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ciri-ciri ikan. Yang pertama, ikan dapat bergerak dengan cara berenang. Yang kedua, ikan membutuhkan makanan. Makanan ikan sebenarnya banyak sekali jenisnya. Nah, diantaranya yaitu palet, jentik nyamuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, ikan tinggal di air. Nah, dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan
Ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut. Cicak dan ikan sama-sama makhluk hidup. Kedua hewan tersebut memiliki ciri-ciri bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, salah satu contoh ikan adalah ikan mas. Dia dapat bertelur. Dalam sekali bertelur, dia dapat menghasilkan ribuan butir telur. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, anak-anak, bayangkan jika telur ikan sebanyak 1000 butir. Sangat banyak, bukan? Kemudian, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Bagaimana ya caranya? Apakah 1.00 ataukah 1.000? Yang mana anak-anak? Ya, bilangan 1000 jika ditulis menjadi 1.000. Jadi ada 3 nol. Jadi anak-anak, bilangan 1000 tulisannya adalah 1.000. Oke? Selanjutnya, perhatikan cara membaca bilangan berikut ini. Nah, ada 1.000 dibaca 1000. Kemudian ada bilangan 2.000 dibaca 2000. Selanjutnya ada bilangan 4.100 dibaca 4100. Selanjutnya ada bilangan 7.150 dibaca 7150. Nah, selanjutnya ada bilangan 10.000 dibaca 10.000. Nah, sampai di sini anak-anak bisa mengikuti? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan cara menulis bilangan berikut ini. Nah, bilangan 3000 jika ditulis menjadi 3.000. Selanjutnya, bilangan 5000 jika ditulis menjadi 5.000. Kemudian, bilangan 6100 jika ditulis menjadi 6.100. Selanjutnya, bilangan 8250 jika ditulis menjadi 8.250. Oke, selanjutnya bilangan 11.000 jika ditulis menjadi 11.000. Selanjutnya yaitu menyusun bilangan. Nah, anak-anak coba perhatikan di bawah ini ada bilangan 5250, 3250, 1250, 2250, dan 4250. Nah, pertanyaannya adalah urutkan bilangan tersebut dari terkecil hingga terbesar. Nah, di sini anak-anak harus mencermati dulu bilangan-bilangan tersebut. Nah, dari kelima bilangan tersebut, apa yang menjadi persamaannya? Ya, yang menjadi persamaannya adalah dimulai dari bilangan ratusannya. Semuanya sama-sama 250 bilangan ratusannya. Nah, selanjutnya yang menjadi perbedaan apa? Yang menjadi perbedaan adalah bilangan ribuannya. Di situ yang awal bilangan ribuannya adalah angka 5, kemudian angka 3, angka 1, angka 2, dan angka 4.
Nah, sekarang kalau kita sudah menemukan perbedaannya, maka kita akan urutkan mana ya angka dari bilangan ribuan tersebut yang paling kecil. Ya, tentu saja yang 1 atau 1000. Jadi bilangan terkecil di sini adalah 1250. Kemudian bilangan terkecil kedua adalah 2250. Selanjutnya adalah 3250. Kemudian selanjutnya yaitu 4250. Dan yang paling besar adalah 5250. Nah, sudah urut kan dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, sekarang kita lihat bilangan ribuannya anak-anak. Bilangan ribuannya yang paling besar yang mana? Ya, yang 5 itu atau yang 5000 depannya. Maka jawabannya yaitu yang paling besar adalah 5250. Kemudian 4250. Kemudian 3250. 2250 dan yang paling kecil adalah 1250. Nah, insya Allah anak-anak bisa memahami ya. Mudah sekali. Kuncinya anak-anak harus mencermati bilangan-bilangan tersebut terlebih dahulu. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain video. Tetap jaga kesehatan, belajar di rumah, mengaji, dan tidak lupa membantu orang tua. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.